Ketika kita pagi bangun membuka mata, biar itu kelihatan ada cahaya merah hijau kuning, berarti kita top, kita luar biasa. Bapak Ibu yang hormati, kita memasuki kegiatan yang kedua. Monggo kita manfaatkan betul waktu ini. Nek terai sekira-kira apa ya, rasa-rasa remang-remang belum betul, pokoknya mantap tenang gitu. Tanyakan saja, beliau-beliaunya itu kan cuma 2 hari untuk kita. Nanti kalau misalkan kurang ya kita ambil lagi hari apa, bulan apa kita panggil lagi. Mulai kurang ya kita panggil lagi sampai kita nggak kurang. Gitu. Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru yang notabene adalah mendidik anak-anak, mengajar juga mengasuh katanya dulu. Peran kita sebagai guru, kalau saya pahami dari kegiatan yang kemarin itu, kita itu sebagai guru bukan ketika kita pada jam pembelajaran saja ternyata. Kenapa? Katanya Bu Nani kemarin itu untuk mendekati anak yang tanda petik itu kadang-kadang di luar dia harus menyapa. Ketika di rumah kadang-kadang itu harus disuruh. Jadi untuk mengubah sikap mereka supaya punya simpat, memberikan angket untuk memberikan motion pada kita. Mungkin satu kelas 30 anak itu yang memberikan senyum pada kita mungkin 1-2. Iki perlu ditanyakan, lho nyapo kok arek-arek iki ora seneng karo aku. Kadang-kadang kita itu tidak menyadari arek-arek iki mbok seneng karo awake dhewe, mbok ora. Kadang-kadang kita itu gak peduli. Ya, wis awake dhewe misalkan gurunya bahasa Inggris misalkan ya. Wis pelajarannya angel, pelajarannya ora seneng, terus ditambah gurune neh ora seneng, wis blas gak jatuh blas. Berarti monggo Bapak Ibu semuanya, saya langsung ngiling itu yang diomongin Pak Agus kemarin itu. Oh iya, kok sombong banget gitu, egois banget kalau kita tidak. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin kita tidak disukai dari mungkin cara kita mengajar bisa, mungkin penampilan kita bisa, mungkin tutur sing loro ati ini kan gak ditambani, tapi lah berjalan yang ini kan di kelas saja sudah selesai itu. Jadi anak-anak itu adalah juga manusia yang punya hati. Saya yakin dengan hati yang disentuh, anak-anak itu akan luluh juga. Tak nakal-nakali mereka, nanti doanya jarinya Pak Arya. Kita tidak usah mendoakan anak-anak menjadi anak pintar, nggak usah. Arek bicara pintar diri kadang-kadang. Kenapa? Di materi di media sosial ini banyak. Didoakan semoga mereka jadi anak yang baik. Katanya gitu. Dulu kalau zaman dulu itu kita menjadi seorang guru itu dikatakan guru hebat yang top itu pokoknya pintar. Ya kan semuanya teman kita di sini sudah dikontrak sama masyarakat. Sekarang yang beda kita katanya masyarakat rakyat. Di awal bulan kita sudah dikasih kontrakan dengan tanda tangan. Kadang-kadang nggak telat dino kita bingung. Apa telat kadang? Tapi kita tidak pernah ngomong, aku kok terlambat 5 menit, kok terlambat, ternyata tidak pernah. Padahal kita itu kan jam pelajaran cuma 40 menit. Kadang-kadang kita dengan saya-sayanya bisa terlambat di kelas itu santai saja. Tapi pada waktu TPP, tinggal di TPP itu terlambat misalkan sampai setengah bulan, sampai 1 bulan, kalau ada kue ini. Ya kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena pas bareng bayar UKT. Jadi itu. Oh, Bapak semuanya, ini kita saling mengingatkan saja karena ya walaupun ini sebutan dunia, kita tidak lepas dari semua ini. Oke, kita saling mengingatkan, kita saling memotivasi
kalau misalkan ada yang kurang di diri kita, jadi ini uang itu nganu Pak. Lah awalnya di pen itu kan nggak ada yang bisa mengenali, nggak mungkin awalnya dinilai gitu, masih orang lain yang tahu. Kalau di belakang kita ada, di sini kita nggak bisa lihat, nggak bisa lihat orang lain. Kalau ada sesuatu di belakang kita nggak bisa. Makanya saya sering ngomong pada jenengan, Pak Ibu, mata kita cuma dua. Jadi mata-mata yang lainnya itu kita perlu teman-teman di sekitar kita. SMP 4 itu lulusan berapa? 2005. Namanya Fajar. Arek EW ganteng, putih, resik, jadi kepala unit BRI Genteng. Bapak Ibu lek utang tetap konyol. Iya, masih umum. Kemarin saya pinjam nomor HP-nya, Pak Fajar. Saya minta nomor HP-nya, Bu. Sewaktu-waktu nanti ada kegiatan, dengan akan saya undang untuk memberikan motivasi pada anak-anak kita untuk memberikan semangat. Oke, itu Bapak Ibu semuanya, monggo kita ikuti ini. Kita tumpahkan semua materi untuk belajar referensi dari kemarin konten gitu. Iya, kemarin itu konten kalau konten itu kemarin kan yang di masih minat belajar. Kemarin itu minat belajar. Gaya belajar kemarin ya. Masih gaya belajar. Ketika kita itu menghadapi anak gaya belajar kemarin itu kan ada dua. Kinestetik ada 3, cuma mayoritas katanya dengan gitu ya. Kebetulan sih rata-rata itu kinestetik sama visual. Masalahnya kan visual kan melek ini kan sudah lagi pokok melek ya, melek gitu. Yang kedua kinestetik. Ada 2 kelompok itu, maka diperlukan diferensiasi. Kok kemarin itu kayaknya kok lebih ke arah proses ya, karena kontennya kan visual sama kinestetik, sehingga yang kita lebih condong ke prosesnya kan ada. Sebenarnya nanti di konten juga ada proses. Oh gitu ya? Iya. Oh, apakah pembedaan itu misalkan pada waktu kita minat belajar sama kesiapan belajar nanti akan berbeda penyuguhan kontennya? Iya, Akan beda. Juga ada prosesnya. Oh iya, proses itu selalu. Yes. Oke, Bapak Ibu semuanya, monggo kita ikuti kegiatan ini. Kita buka dengan kegiatan dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Itu dari saya. Monggo langsung saya sampaikan kepada narasumber. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang oke, sudah ada yang paham. Belum paham. Kita ini memang orang yang kebanyakan gizi, Bapak Ibu. Gampang lupa ya. Makanya kalau lihat baik-baik, saya ketika Bapak Ibu lupa nggak marah. Besok Bapak Ibu kalau muridnya lupa nggak bisa aja kayak ini pada itu. Baik, saya akan bilang coba cek. Oke, sound. Oke. Yes. Bagus. Bapak Ibu, untuk pagi ini karena kita sudah mengucapkan al-basmalah dan saya mengucapkan Pak Karyanto menyampaikan alhamdulillah 3 kali, luar biasa ya, rasa syukurnya sangat tinggi. Mudah-mudahan menjadi rahmat kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SMP. Bapak Ibu, untuk yang pertama kita akan menyampaikan ice breaking ya. Kita selalu menggunakan ice breaking agar apa yang ada di kepala anak-anak dari rumah yang beraneka macam, motivasinya beraneka macam, emosinya itu beraneka macam, itu menyatu seperti yang kita punya. Tujuannya membuat frekuensi sama. Dulu ketika kita punya bandwidth, kalau frekuensi nggak sama kan merusak Bapak Ibu. Nah itu ganggu kita. Nah maka kita pertanyaan 1 Bapak Ibu, coba kalau kita punya berbahasa ini yang paling cocok apa? Ini berbahasa paling bagus. Apa kira-kira? Gambar itu. Bagaimana Pak Ibu? Ikan telur di ujung tanduk. Bagaikan telur di ujung tanduk. Kira-kira ada yang punya benar lain?
Endok apa? Sampai bentuknya endok lupa ada diterangkan. Ibu yang masih sisa 2 amplop masih bisa aja kan? Saya hafal sama ibu. Betul nggak? Sama. Sama ya. Baik. Coba Mbak Nani, betul nggak itu? Oh, ternyata betul Bapak Ibu ya, betul. Karena sudah bergeser ya. Artinya bagaikan telur melindung tanduk, kita berada di masalah yang sangat besar dan itu harus kita hindari. Baik, kita mau tebak gambar untuk yang kedua. Untuk yang kedua kita tebak gambar. Lanjutkan di klik yang mana? Gak apa-apa. Oke. Ini ada binatang. Bapak Ibu bisa menebak dengan beberapa clue. Clue yang pertama diklik aja di sini, Pak. Bebas. Klik aja di situ. Oke, itu ada yang pertama itu ada sebuah tanaman yang nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa nebak nggak? Dengan satu clue itu bisa nebak nggak? Wah, masih mengartikan dahi kan? Anak-anak kita begitu Pak Ibu, ketika dikasih satu clue masih bingung. Maka sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah clue agar anak-anak dengan mudah masuk ke dalamnya. Oke, clue yang kedua. Clue itu petunjuk gitu ya. Nah itu clue yang kedua itu aku berbulu. Wah, ini mengerikan ini ya kan. Baik, kalau dikasih gambar belum, narasi belum, gambar lagi. Coba klik lagi. Asumsi yang ketika dikritisi mulai nggak percaya diri, tapi ketika dikasih clue yang kedua belum, makin percaya diri. Silakan. Lagi. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan buat Presiden. Binatang yang dibawa itu yang terakhir. Sebenarnya kalau kita misalnya ini guru IPA itu bisa masuk ke sini ketika mau mendiskusikan binatang herbivora, mau menyampaikan tentang tanaman, bermain-main dengan ini. Guru bahasa Inggris mana? Adik saya yang ngira sakit. Hah? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan sehat ya. Oke. Tadi nggak diajak berdoa teman-teman ya. Kalau banyak yang sakit kita doa sebenarnya Pak Ibu ya. Baik, ini sebenarnya bagaimana mengawali sebuah pembelajaran yang namanya dulu persepsi lah Bapak Ibu itu dengan beraneka macam. Ya, oke, kita masih punya untuk lanjutannya. Ya, ini jawabannya. Sekarang kita akan lihat ice breaking yang ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu saya mohon mulai berpikir ya. Ini yang mata pelajaran prakarya dan lain-lain bisa main-main dengan ini. Jurus ampuh saat lapar di tengah malam. Kira-kira ini apa Bapak Ibu ketika kita susun menjadi sebuah frase atau kata-kata pendek, kira-kira apa? Mau dipikir sebentar ya. Dan energinya negatif nanti. Nah, oke. Bapak Ibu kita akan melakukan review lanjut. Oke, kita akan review Bapak Ibu untuk materi tujuan. Baik, tujuan kita seperti ini yang kemarin. Memahami macam-macam assessment nanti Bapak Ibu di bagian terakhir itu terlalu banyak teori, tapi nanti saya akan bentuk dialogis ya. Nah, dilanjut. Begini. Review kita, kesepakatan belajar pasti kita ada, kita lewati ya Bapak Ibu ya untuk mempercepat ya. Oke. Ini harus dibiasakan kesepakatan belajar karena kemarin kita sepakat. Dan ini sangat unik ketika kita mempelajari hal tersebut terhadap anak itu. Jadi dari sisi mana kekurangan anak ini, kelebihannya dan keunikannya, dan sangat indah ketika kita tahu ternyata. Jadi Anda yakin betul ya? Betul. Terima kasih Bapak Ibu. Itu kita pakai fingerprint ya, karena Gusti Allah sendiri tahu di Al-Quran itu kan begitu. Ketika kita udah mati dan pulang-pulang akan dibangkitkan bahkan dari jemarinya kan begitu ya. Artinya tidak ada yang sama milik manusia satupun dan baru ketemu pada abad ke-18 di dalam kepolisian itu tentang fingerprint. Jadi otak kita, saraf-saraf kita memang unik sekali. Semakin tidak dipakai, semakin tidak cerdas. Maka kita saya juga ini yang sudah mau manula gitu ya, 60 ke atas kan sudah mengerikan Pak. Supaya jauh dari pikun harus sering menggunakan dan mengasah otak. Kalau tidak nanti lemot betul dan gampang lupa. Makanya yang suka baca Quran kalau yang Islam di sini Islam semua ya. Alhamdulillah. Ya. Karena di sekolah saya Pak campur Pak, Hindunya ada, Kristennya ada, Katolik ada, Buddha.
Jadi kalau saya ngomong itu agak rumit gitu ya. Ngomong Quran tuh mohon maaf dulu gitu. Di sini nyaman bebas karena komunitasnya. Oke, Bapak Ibu untuk yang terakhir bagian 4 habis ini 4 sisa sini ya dua-dua. Silakan sekolah. Oke. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Setuju, karena belajar itu seumur hidup. Oke. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Belajar seumur hidup maksudnya, kalau menurut saya pribadi, setiap zaman memiliki perkembangannya sendiri dan kita perlu menyesuaikan diri. Kalau kita tidak belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan sekitar kita, maka kita tidak akan bisa. Oke, Bapak Ibu, sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya ada guru yang sudah hampir pensiun umur 59 masih ambil magister, Anda kira-kira cibirkan atau aktukan jempol? Jempol. Tapi kadang-kadang kita kan lupa. Pensiun gitu. Itu. Saya berarti menentang konsep yang disetujui oleh teman-teman SMA. Nah, itu ya Pak Ibu. Yang menerima pelajaran itu dengan mudah sehingga keberhasilan belajar itu menjadi makin tinggi. Ya. Ibu-ibu setuju nggak tadi artinya? Manusia itu adalah makhluk yang berakal. Jadi Allah sudah mengaruniai akal pada manusia, tujuannya adalah untuk belajar. Yakin ya? Ya. Masih belum detail tapi sudah luar biasa. Monggo Pak, ditambahkan siapa? Ada yang kita itu kan? Tapi justru hafal kita ya kan? Iya. Bapak Ibu tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sebenarnya review diskusi yang kemarin. Reviewnya di sini. Kita sebenarnya mengakui semua itu, tetapi di lapangan kita sering mendapati fakta yang kita nggak sabar berada. Nah, karena sudah seperti itu, maka kita sekarang sudah mengubah mindset kita, Bapak Ibu. Growth mindset itu penting sekali, sebab kalau tidak, kita akan lupa kepada poin-poin teorinya seperti ini. Kenapa? Karena kesiapan belajar itu ternyata sangat dipentingkan untuk jadi analisis. Setiap siswa memiliki pengetahuan awal yang tadi itu Pak, ya. Maka kita harus beranggapan anak-anak itu bukan sebuah bejana kosong, sudah ada isinya. Nah, tinggal bagaimana isi yang sebagian yang masih kurang itu kita manfaatkan untuk percepatannya. Nah, maka tes diagnostik itu apa? Salah satu gaya belajar, kemudian minat dan kecepatan belajar. Jadi semuanya sudah ada. Dilanjut, sudah hampir berakhir saya untuk reviewnya. Ini gambaran diferensiasi Bapak Ibu. Nanti ya kan, kalau untuk konten produk seperti itu, siswa terlibat seperti itu saling berkolaborasi. Nggak bisa kita menyiapkan totalitas yang sebelah ini yang warna merah pink itu, tapi yang hijau kita abaikan. Nggak bisa kita fokus hanya kepada yang hijau, tetapi untuk bagian konten proses produk kita tidak lakukan. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme. Dua-duanya sangat penting, sehingga itu menjadi sebuah siklus yang berjalan bersama-sama. Sinergitasnya sangat dibutuhkan. Tidak bisa tidak. Okay? Kecepatan belajar anak, gaya belajar, minat, kesiapan itu harus dimasukkan dalam konten proses dan produk. Meskipun nanti di dalam praktiknya tidak perlu bersama-sama, satu persatu. Ya. Nah, karena konsepnya di Quran kan faida faragha fansab, kan begitu. Apabila selesai satu kerjaan, kerjakan kerjaan. Berarti ini harus tuntas dulu. Nah, begitu. Lanjut. Mungkin ini yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, ini aspeknya ada 4 sebenarnya. Cuma lingkungan belajar tadi itu tidak sering didiskusikan, sehingga Bapak Ibu, mohon maaf, model pembelajaran yang kelasnya seperti ini itu beberapa kali perlu diubah. Memang buang waktu, tapi minimal anak kinestetik itu tersalurkan energinya. Anak-anak ayo diubah kelompoknya, terserah Bapak Ibu. Angka ganjil model di sana sampai 11, angka ganjil di sini sampai 21. Nah, bisa begitu. Sehingga akan terbentuk menjadi 4 atau 6 posisi. Jadi ini pentingnya lingkungan belajar. Terus tadi dari teman-teman olahraga betul sekali, Pak, anak-anak bosan di kelas, jangan di kelas. Pembelajaran tidak harus di kelas. Anda bisa duduk-duduk, ada tempat ikan dan lain sampai ada duka dan lain-lain. Kami diskusi di situ, Pak Ibu. Sehingga
tidak harus di kelas, tidak harus di kelas. Pembelajaran tidak harus, tapi harus ditemani. Nah, susahnya kan kita kalau ada di kelas sudah belajar kita tinggal, ya kan? Di ruang guru aja kalau di situ. Terakhir. Terakhir. Nah, kelompok belajar yang seperti ini bagus, kita harus ingat betul. Ada anak yang kalau tidak menggunakan benda konkret itu nggak akan paham. Tapi ada yang hanya cukup dengan visual, ada yang nggak suka kerja kelompok, dia senang sendirian aja. Dan itu kita harus biarkan model-model seperti itu. Pokok intinya anak mau belajar. Mau belajar. Oke, itu Bapak Ibu poin-poin yang bisa saya sampaikan untuk review yang kemarin. Nanti kita akan lanjutkan dengan Ibu Nadine. Ya, demikian dari saya akhiri. Untuk sesi yang setelah istirahat nanti assessment itu banyak teorinya, tetapi kita akan bentuk diskusi. Sudah sejauh mana teman-teman memahami assessment yang sebenarnya tidak baru, tetapi konseptualnya itu kadang-kadang masih belum dipahami secara utuh. Nah itu nanti kita akan diskusikan secara detail. Demikian dari saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu kita sambut dengan applause yang sangat besar. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hadir di sini, saya yakin kita punya tujuan yang sama kan, kita akan bersama-sama bagaimana untuk anak didik kita, bagaimana nanti memberikan strategi yang terbaik untuk pembelajaran mereka, kan begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk belajar, dan ketika dengan saya Bapak Ibu mungkin akan lebih serius karena nanti kita akan ke teknik ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi sudah Bapak Ibu sampaikan bahwa ada dari refleksi panjenengan itu sebenarnya pada hari ini mungkin juga sudah dari kemarin Bapak Ibu itu sebenarnya mindsetnya sudah mulai ke paradigma baru. Terus pembuatan Bapak Ibu tadi Bapak Ibu sudah memvalidasi bahwa satu, anak-anak itu memang mereka punya karakteristik yang berbeda. Anak-anak pada dasarnya adalah memang bisa belajar. Anak-anak punya cara belajar yang berbeda-beda. Tadi Bapak Ibu sudah memvalidasi, artinya sebenarnya sekolah ini dikatakan sekolah penggerak itu sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah siap sekali. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal bagaimana teknisnya, kan ngoten. Oke, terkait yang mungkin masalah-masalah atau keunikan siswa yang kemarin kita diskusikan, Bapak Ibu bisa nanti kan sambil jalan kita praktekkan dulu yang diferensiasi, kemudian nanti bisa Bapak Ibu kombinasi dengan berbagai strategi seperti yang disampaikan Mas kemarin, menggunakan kesepakatan kelas dulu juga dimasukkan, kemudian juga ditambah lagi pendekatan yang seperti juga mungkin Bapak Ibu di sini sudah melakukan, ditambah lagi dengan berbagai macam kuis. Nah, itu juga bagian dari strategi. Nah, Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan kembali bahwa kemarin kita juga sudah sangat menyadari dan berefleksi, ya kan? Bahwa anak-anak ini tumbuh di lingkungan yang berbeda dengan diri kita, yang tentu ini membutuhkan ekstra yang harus kita siapkan. Bapak Ibu juga harus menyesuaikan. Nah, ini menjadi PR bersama, tidak hanya PR-nya SMP Negeri 4 Genteng Bapak Ibu, insya Allah seluruh SMP di Banyuwangi juga punya PR yang sama. Tapi kalau kita berikhtiar, karena ini bagian dari tugas kita, tentu kita harus profesional kan ya Bapak Ibu. Nah, saya pikir kalau terkait konsep refleksi kita sudah sangat banyak sekali. Sekarang kita ke teknis ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa mengisi, kita ngawalinya biar tidak langsung yang mikir bagaimana tekniknya nanti. Bapak Ibu bisa mengisi file Google Form Pak. Bapak Kepala Sekolah bisa dibagikan ke teman-teman yang tes diagnostik. Monggo Bapak Ibu diisi. Bapak Ibu bisa praktekkan untuk tes diagnostiknya melalui Google Form.
nanti Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ini menjadi rangkaian dari pembelajaran diferensiasi. Bukan yang kemarin sudah Yang dari saya Pak, ini yang tes diagnostik untuk siswa kita. Jadi Bapak Ibu nanti mengisi, sudah ada yang mengisi ya? yang kemarin Yang kelas iya, siswa kelas 7A itu sudah ya, dua-duanya sama ya. Nah, mungkin yang Bapak Ibu tidak bisa mengisi, sudah saya berikan pilihan di dalam folder itu berupa teks yang file Word ya, itu juga bisa dikembangkan. Nah, Bapak Ibu yang kemarin menanyakan bagaimana mendiagnostik dan sebagainya, yang jenengan lakukan kemarin itu sebenarnya adalah bagian dari upaya jenengan melakukan diagnostik. Itu adalah cara yang ideal Bapak Ibu. Berarti kalau idealnya memang menggunakan berupa kuesioner, jenengan berikan ke anak-anak, kemudian nanti dimasukkan ke metrik atau ke daftar nilai, baru nanti dipetakan. Teknisnya nanti ya Bapak Ibu. Pripun menurut pendapat panjenengan dari soal-soal itu ada yang kognitif 10, ada yang non kognitif 5. Mungkin bisa Bapak Ibu tanggapi bagaimana? Wonten yang mau menanggapi? Ada 10 dan 5. Ada dua link, diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Mungkin bisa diisi sambil ya. Kalau yang belum lengkap bisa diisi. kelas 7A. Asalnya ditawar mawar ya. Berapa jam dalam sehari kalian membaca? Atau mau Pertanyaan berikut. Ya, Dengan sesuai keadaan. Wonten kesulitan Bapak Ibu? Wonten nggih. Kondisi kesiapan dinas. Itu pelajaran kelas 5 Bapak Ibu. Dan itu akan diberikan di SMP kelas 7. Oh iya. Ini Bapak Ibu yang sudah mengisi, ada Bu Indah, nah ini ada Bu Ajani. Nah, ini saya sudah mengisi kemarin untuk dicoba. Ada Bu Rusuni. Ini yang non, ini. Oh ini yang kognitif ya? Tadi yang kognitif masih 4 orang. Mungkin bisa di ke bawah Pak untuk melihat persentasenya. Nah itu kan bisa diukur ya Pak ya, bisa dilihat. dengan kognitif. Sorry. Ini sih kognitif ya? Mari. Kalau mau dulu. Bapak Ibu jika kesulitan bisa membuka file yang ada di drive nih, sudah saya sediakan yang bentuk file. Jadi apabila Bapak Ibu kesulitan nanti mendiagnostik menggunakan link, bisa sebetulnya berupa kuesioner dibagikan ke siswa. ganti sertifikasi itu kok misalnya. Operasi ini ya kawan ini katanya ada yang itu dia. Joni Pranata. Ini jenis apa? Ya. Ini sampean berapa? Oh, berpikir. Oh, Nomor absen. Sampun? Nih, sambil jalan saya lanjut nggih. Untuk pemanasan ini nanti kita cermati saat masuk ke sesi asesmen nggih Bapak Ibu. Jadi ini saya balik dulu, jangan ngisi dulu sambil jalan.
nanti ada sesi di saat di asesmen kita bahas nih. Biar Bapak Ibu nanti tidak bingung ketika sudah masuk diferensiasi, minimal sudah tergambar. Oh ternyata harus didiagnosis, pertanyaannya itu bentuknya seperti ini. Nah itu secara ideal. Tapi kemarin pilihannya kan Bapak Ibu boleh langsung wawancara seperti itu. Sampun Pak, saya masuk ke PPT lagi Pak. Ini Pak. Bapak Ibu bisa nanti kita fokus ke pembelajaran depan. Isinya bisa dilanjut nanti. Lanjut Bapak Ibu. Ya sampai ini nanti kita bahas nanti. Yang penting Bapak Ibu nanti sambil ngisi. Oke Bapak Ibu. Tadi kita sampai di ini strategi pembelajaran diferensiasi. Ini secara teknis harus Bapak Ibu kuasai. Jadi ada konten, proses, produk, lingkungan belajar. Ini yang harus ditampilkan saat jenengan ngajar. Ini harus teknisnya harus dikuasai dulu. Nah, konten yang kemarin kita bahas sudah kita praktikkan. Kemudian prosesnya juga kemarin sudah mulai maksimal. Kemudian produk, terus bagaimana lingkungan belajar Bapak Ibu di situ di bawah lingkungan belajar ini mulai dari awal sampai akhir. Jadi itu masuk ke dalam konten proses produk itu include-nya disiapkan sejak awal. Jadi sudah bisa ada gambaran Terus teknisnya sekali lagi kemarin sudah saya ingatkan, kalau Bapak Ibu tidak ingin membuat semuanya dalam satu pertemuan, pilih minimal itu 2. Saya akan lanjut ke prosesnya, ke bawah Pak, ke FPP Pak, itu 2 lantai. Itu bawah lagi, ini kan lagi. Nah sampai di sini. Ini Bapak Ibu yang ada di modul ajar yang dicontoh sudah saya potong di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa cermati. Jadi diferensiasi proses itu intinya yang clue-nya anak-anak itu melakukan aktivitas menganalisis, tetapi ada satu peran guru di situ. Jadi kalau di dalam diferensiasi itu guru menciptakan pembelajaran proses, bukan berarti harus ditinggal. Ini yang penting. Kalau ditinggal, diferensiasinya nggak jalan Bapak Ibu di prosesnya. Misalnya sudah dengan bagi-bagi kelompok, kemudian dengan tinggal, biasanya juga nggak jalan, pasti kacau. Kan memang idealnya mulai dari kurikulum K13 pun, ketika kita mengajar kan memang diskusi harus tetap didampingi. Itu jelas setuju Bapak Ibu, sudah kita validasi mulai dari kurikulum 2013. Nah Bapak Ibu, di diferensiasi proses ini sebenarnya untuk apa? Nah, untuk memenuhi kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar ini berarti kemarin saya sudah singgung ada 3 Bapak Ibu. Ada yang sudah siap, dan sangat siap, belum siap. Nah, pasti Bapak Ibu gini, kemarin dapat dari mana? Ya tetap dari yang namanya bagaimana Bu? Dari mana Bu? Untuk melihat itu asesmennya, diagnostiknya. Tapi mendiagnostik tidak harus pakai ideal. Nah, berarti tadi awalnya kemarin kan belum berkelompok. Berarti Bapak Ibu harus mengatur kelompoknya. Berarti ini kelompoknya bagaimana Bu? Nah, kelompoknya berarti harus dijadikan satu. Kalau nanti ini ada kemarin gimana Bu kalau disebar? Jadi kita sudah tahu ini ada beberapa yang bertanya, udah kita sebar. Biasanya Bapak Ibu yang terjadi ini berdasarkan praktek saya ya, guru ini mendampinginya ini sangat kesulitan. Kemarin yang ditakutkan guru-guru ini gimana?
saya harus lari ke sana, saya harus lari ke sana. Ini kan kelelahan, kan harus memenuhi siswa-siswa yang beraneka ragam tadi. Nah, cara yang untuk memenuhi jenengan tadi tidak kecapean dan sebagainya, maka kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar yang sama. Ini dalam tanda kutip tetap harus bimbingan guru. Jadi nanti ada kelompok yang sudah sangat siap. Ini yang sangat siap ini cukup jenengan berikan instruksi LKPD selesai. Mereka akan jalan. Terus nopo mboten. Nah, jenengan itu harus fokus pada yang mana yang paling lemah. Itu yang kemarin saya singgung di situ paling tinggi. Terus yang tengah ini nanti sesekali ini. Jadi jenengan movingnya itu tidak memutar, tidak kelelahan. Kemudian bagaimana Bu? Nah, yang di sini itu yang anak-anak ini biasanya di sekolah saya yang paling pinter-pinter ini cepat kerjakannya. Nah, gunakan tutor sebaya. Anak-anak itu juga akan memberikan energi jenengan tidak keluar banyak. Ini kan kita cari strategi nih. Anak-anak yang pintar-pintar ini yang sudah sangat siap ini, dorong mereka untuk melakukan tutor sebaya pada teman-temannya. Oke. Ini ada nanti dapatnya 2 Bapak Ibu. Bahwa disitulah nanti tercipta yang tadi terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dalam diskusi seperti itu, apa saja Bapak Ibu yang akan diciptakan dari pembelajaran itu? Ada gotong royongnya, kemudian kerjasamanya, ada sisi empatinya buatan Bapak Ibu. Nah, dari yang pintar-pintar tadi didorong untuk melakukan tutor sebaya, ngajari temennya, itu akan muncul rasa empati seperti itu. Memang sih ini yang terjadi di kelas saya. Apakah anak yang didampingi ini juga akan terus bisa? Memang itu tidak sekaligus bisa Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah setuju. Wong sudah didampingi di dalam ini masih, ayo ya kalau pulpen ini, kalau pulpen ini. Ya itu yang harus kita lakukan. Karena tugasnya guru kan ngoten nih Bapak Ibu. Pulpennya ayo ditulis, ayo disekel. Dan tulis kan mesti gitu nih. Nah, jenengan akan terus ada di situ biasanya. Jadi jenengan nggak kelelahan. Itu di prosesnya Bapak. Jadi kata kuncinya ketika diferensiasi proses itu ada pemilahan yang tadi, kemudian pendampingan yang paling lemah tadi. Di situ maksudnya. Sehingga yang paling lemah itu bisa nuntut pada yang sudah lebih. Yang selama ini kan yang terjadi di kelas kita cenderung dominan pada yang tengah dan pintar. Kalau yang sudah lemah itu ditinggal wis kesuwen ngeteni sampai yang lain kan gitu. Materinya nggak mari-mari. Itu saya kan dulu gitu gitu kayak itu. Terus mau badan. Lagi ya. Agak tapi saya dulu juga seperti itu. Tapi ketika strategi itu dilakukan kan tadi kalau kita intens itu Bapak Ibu ada satu ikatan secara emosi sebetulnya yang terjadi. Betul. Saya memang ini saya contohkan di kelas saya. Ini kan saya juga mencoba untuk menjelaskan yang terjadi. Di kelas saya itu rata-rata yang paling lemah ya golongannya yang nggak bisa diem. Bahkan jarang membaca, bahkan ada yang tidak bisa membaca, termasuk juga yang anak spesial itu masuk di situ semua. Nah kalau jenengan kumpulkan, jenengan dampingi full, tidak ada, maksudnya pasti ada satu hal yang nanti akan meningkat. Terus mau buatan Bapak Ibu. Terus yang lain itu udah jalan, ini yang terjadi mereka jalan. Kasih instruksi sesekali dilihat, jenengan fokus di situ. Ini kalau kita kelasnya ideal, tidak kita tinggal. Kalau kita tinggal sama aja. Terus betul. Itu diproses nih. Jadi clue-nya seperti itu. Jadi diferensiasi proses itu mengelompokkan, kemudian kita mendampingi. Intinya gitu. Berikan scaffolding. Lanjut Pak. Ini proses ya Bu, proses mendiskusikan. Jadi sama kayak di K13. Langkah-langkahnya tetap, jadi menganalisis di situ, kemudian guru mendampingi, kemudian di situ anak-anak menyelesaikan tugasnya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, yang perannya ini menjadi tanda kutip yang sedikit berbeda dengan
di kurikulum K13. Nah, ada satu di situ diingatkan Bapak Ibu itu harus memberikan scaffolding lebih banyak porsinya ke kelompok siswa yang kurang siap. Memang didiferensiasi memang seperti itu tekniknya. Makanya kenapa diukur kesiapannya, tujuannya itu bukan untuk membeda-bedakan, tetapi untuk memberi perhatian lebih, sehingga jenengan tidak perlu lari-lari satu kelas kelelahan, energinya habis. Dulu ada yang tanya soalnya, Bu, kalau sudah tahu ada yang minta enggak, ini saya harus lari satu kelas Bu kemana-mana. Nah, tekniknya dikelompokkan itu. Betul ya? Terus ada lagi yang bertanya, ini berdasarkan Bu itu apakah tidak akan menimbulkan gap? Ini ada Bapak Ibu yang bertanya, ini saya sampaikan sekalian. Jadi itu nanti anak yang kurang bisa itu akhirnya dicat. Nah, sebenarnya bukan begitu. Tinggal gurunya bagaimana mendesain rasa empati, gotong royongnya itu didesain sedemikian mungkin sehingga hal-hal miss yang tadi anak yang sudah ngumpul di situ itu dikatakan dalam tanda kutip mungkin dibully bodoh dan sebagainya. Kan saat mengelompokkan itu rahasia kita, Bu. Ya, tahu, tapi kan maksudnya kita nggak usah. Ini adalah kelompok yang tidak perlu kita katakan. Jadi kelompok A, B, C gitu. Jadi Bapak Ibu untuk diagnostik itu kan rekam medis ya, itu rahasia. Jadi jangan sampai dimunculkan. Kalau kita sudah mungkin di dalam pengelompokan itu ada yang siap dan tidak siap, itu jangan dikumpulkan. Ini kelompok yang nggak siap, jangan. Kita gunakan clue, misalnya menggunakan grup A, B, C ini paling mudah, atau grup tumbuh-tumbuhan juga boleh. Nanti jadi sekali-kali itu dirubah, itu untuk meminimalkan. Oke, Bapak. Presiden mungkin tanya saya dari guru olahraga. Nah, untuk olahraga saya kira tidak terlalu rumit untuk dilihat untuk pengelompokan. Cuma kalau masalahnya begini Bu, untuk bedakan yang punya dengan tidak, karena mungkin bola satu mau dikelompokkan kedua nggak bisa. Nah, tetapi kalau cuma satu kelompok itu mungkin untuk lingkaran untuk mungkin teknik passing ya kelihatan sekali yang bodoh ya cuma itu yang mungkin pintar berubah. Oh iya Pak, iya. Terima kasih Pak. Makanya tadi Bapak, ketika sudah dikelompokkan bukan berarti dilepaskan Pak. Tadi kan ada yang sudah pintar. Yang pintar ini dijadikan sebagai tutor sebaya. Iya Bu, tutor sebaya. Maksudnya misalnya bola satu ya. Ini tutor sebaya taruh anak dari 32 yang bisanya yang mungkin 5 ya. Yang tutor sebaya sedang ngajarin bolanya yang satu. Ini kan kelihatan yang belum ini kan kelihatan. Kan begini Pak, kalau anak yang belum bisa, ini kan juga tetap butuh bimbingan jenengan Pak. Artinya kan dia tetap harus dipenuhi kan sesuai CP-nya lagi. Anak harus tuntas di situ. Berarti tugas panjenengan bagaimana membuat anak itu menjadi bisa. Pengelompokannya itu sebetulnya memudahkan jenengan Pak. Biar jenengan tadi kalau sudah dikelompok-kelompokkan begini Bu, terus saya harus lari kemana-mana. Kalau ada yang pintar, manfaatkan aja yang pintar. Terus satu. Lah kalau bolanya cuma satu Pak, berarti mengajukan ke bendara Bu. Sering ngajukan nggak keluar Bu. Oh berarti idealnya 32, bolanya cuma juga nggak bisa Pak. Bisa beda. Tapi kalau berarti diberikan lagi ya Pak. Sudah di ACC Pak. Kemudian ya Pak, berarti gini Pak. Oke, berarti kalau sudah tadi tutor sebaya jalan, Bapak juga sudah memberikan pendampingan, bolanya tinggal satu sebelumnya itu solusinya mudah, belikan bola, nanti cepat anaknya. maksudnya seperti itu. Mau ngomong langsung kan nggak enak, Bu. Ngomong langsung kan nggak
enak harus seperti Ini itu. dialog. Terima kasih Bapak ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu kembali ke teknis ya. Terkait teknis sudah bisa tergambar ya. Lanjut ya. Nanti jenengan harus banyak prakteknya karena kalau banyak ceramahnya nanti nggak dapat. Pak lanjut ya, ke produk Pak. Produk. Oke, kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana ngajar di kelas yang real, boleh Bapak Ibu berkunjung ke sekolah saya, melihat saya ngajar. Nanti pasti sama, muridnya juga sama. Ya pasti awal-awal itu bisa nanti ke sekolah saya pengen tahu. Kalau di sini kan kecuali ada siswanya ya, saya langsung bisa praktek. Masalahnya kan tidak ada siswanya. Oke Bapak Ibu, ini adalah diferensiasi produk. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, diferensiasi produk ini juga tidak harus, sekali lagi tidak harus dari konten, proses produk itu dilakukan dalam sekali tidak. Jenengan harus melihat pada jam pelajarannya. Ini pengalaman saya, kalau IPS itu kan 3 jam nih. Jadi dijadikan 1 kalau sekolah saya itu bisa, 3 itu bisa jalan. Tapi kalau 2 jam ini untuk 3 itu biasanya tidak jalan sampai produk nggak selesai. Jadi monggo nanti itu dengan atur. Sekali lagi jangan dibikin berat. Pokoknya Bapak Ibu nggak usah berat ketika melakukan diferensiasi. Hari ini sudah teknik secara ideal. Kemarin kan teknik yang tidak ideal bisa dilakukan. Ini Bapak Ibu. Berarti moving. Iya. Ketika jenengan dalam sekali dalam satu tatap muka jenengan ada proses dan produk dalam satu tatap muka, berarti jenengan harus melakukan moving kelompok. Oh berarti ada dia kayak di jigsaw itu, balik kembali kemudian kumpul lagi seperti itu. Tapi makanya jangan sering-sering, cukup 2 itu sudah ideal. Saat konten tidak perlu dikelompokkan, biar tidak 3 kali mengelompokkan. Konten itu cukup kan hanya memberi materi ya, itu bisa dengan langsung aja. Nah biar jenengan energinya anak muter ini kan juga nggak gampang. Pertama itu kacau. Bapak Ibu nanti jangan kaget nih, kalau mau moving kelas itu mulut nggak karu-karuan itu mungkin butuh berapa menit. Nah biasanya yang kedua, ketiga, keempat itu udah enak. Jadi memang awal-awal pembelajaran diferensiasi itu masih goblos. Oke Bapak Ibu, kemudian dari proses tadi sudah berkelompok-kelompok ya. Anak-anak itu sudah punya analisisnya, sudah tertulis kan diberikan LKPD. Anak-anak dituntun. Tetap Bapak Ibu jangan dicoleng, kok arek jangan. Bapak Ibu tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Ini tidak saya selipkan tadi. Ingat di dalam proses upayakan tujuan pembelajarannya, diupayakan ke tujuan pembelajaran. Anak SMP kelas 7 tidak bisa dilepas. Perlu ada berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada tujuan pembelajaran. Itu diproses. Maka penting di LKPD, bahasa kerennya LKPD. Tapi sebenarnya kalau anak-anak kasih soal kan gitu. Soalnya mengacu pada ke tujuan pembelajaran. Nah, kalau anak-anak sudah punya gambarannya tertulis mereka, jadi tetap mandiri Bapak Ibu. Meskipun berkelompok, upayakan mereka menulis sendiri. Karena biasanya yang terjadi anak-anak yang luar biasa itu pasti nggak bisa diam, maka tetap diberi tanggung jawab sendiri. Masuk ke ketiga, ini mulai ke produk. Kalau Bapak Ibu ingin anak-anak berkarya, kalau tidak sampai berkarya cukup diproses tadi dengan periksa selesai. Seperti kayak di kurikulum K13, setelah anak-anak melakukan proses analisis, mengerjakan soal-soal mereka, selesai dengan tanda tangan ini Bapak Ibu sudah selesai melakukan diferensiasi. Tapi kalau Bapak Ibu ingin anak-anak berkarya, mengasah kemampuan kita, lanjutkan ke produk. Berarti mereka harus membuat sebuah karya. Dan itu tentu disesuaikan dengan materi mata pelajaran masing-masing. Ini saya contohkan contoh. Nah, bukan eksak ya ini. Kalau eksak kan mesti nanti kalau ke produk mungkin ini ya gambaran saya. Kalau di situ ada mengukur, mungkin diajak mengukur sebuah bangunan atau kotak motor ya begini.
itu produknya. Anak-anak suruh bikin laporan dan sebagainya atau membuat tiruan produk itu gitu nih, mungkin dari kubus, dari kertas gitu nih, itu bisa nanti ke produk. Ini saya contohkan misalnya untuk materi non eksak. Biasanya Bapak Ibu kan kalau dikasih soal itu sebenarnya bisa ditarik ke produk buat laporan. Nah, anak-anak ini kan rata-rata pinter. Anak-anak itu hampir semuanya kreatif gambar, Bapak Ibu. Terus kalau membuat wong meja itu gambar sampai sebanyak-banyaknya itu. Nah, sebenarnya itu bagian dari kita anak-anak itu menuangkan kreativitas mereka. Contoh kalau di sekolah saya itu guru bahasa Indonesianya itu produknya itu bikin puisi, kemudian yang menggunakan karya 2 dimensi. Puisinya itu dibuat sebuah kayak satu lembar HVS sederhana, tidak perlu rumit. Kemudian gambar-gambari, hias-hias itu ditulis dengan indah, kemudian dikumpulkan. Itu sudah produk belum Bapak Ibu? Di situ tadi ada yang namanya kreativitas kan nih. Nah, jadi tidak harus berbasis IT. Produk itu anak-anak dari karyanya anak-anak kemudian mereka tulis kembali dengan secara estetik ya, karena di situ kayak produk itu kan nanti arahnya ke estetik. Bahasa Indonesia itu bisa menulis puisi, saya lihat sendiri kalau guru bahasa Indonesia pakai itu. Terus ada yang menggunakan Canva juga dibolehkan. Anak-anak itu loh kita kasih aplikasinya, disuruh download aplikasinya, kita kasih tutorialnya, besok lo jadi. Jadi nggak perlu jenengan bisa. Teman-teman di sekolah saya juga banyak yang gaptek, Canva aja nggak bisa, saya suruh ngasih pelajari aplikasi ini, kemudian kasih tugas, ternyata jadi. Padahal gurunya nggak bisa Canva itu, ada ya. Jadi cukup tutorial saja, anak-anak pasti bisa. Nah, apalagi di sini boleh bawa HP Bapak Ibu. Jadi memang kalau anak-anak nggak memanfaatkan teknologinya itu, pakai Canva, pakai Capcut, pakai KineMaster, banyak sekali kan itu mudah ya Mas ya. Laporan-laporan Bapak Ibu bisa nanti lewat Capcut, bikin kayak apa? Kalau guru itu kan sering bikin apa kayak media pembelajaran, anak-anak suka aja bikin seperti itu pasti senang. Dan itu terjadi anak saya yang nakal itu ya nggak kemana-mana, itu asik gitu. Nah ini monggo dicoba, itu terkait produk. Kalau Bapak Ibu tidak ada pilihan lain Bu, saya itu takut mau merambah ke teknologi. Produknya yang tipis-tipis apa boleh? Ya boleh, kan itu termasuk produk. Jenengan itu yang penting punya ide banyak. Kasih contoh, anak suruh jalan bisa kok. Itu yang sering di sekolah saya, Bapak Ibu, sekolah saya ini kan juga tidak semuanya paham. Jadi ya hanya pakai yang kayak gitu tadi, diupayakan anak untuk setiap karyanya itu diberi gambar, boleh menggunakan 2 dimensi, 3 dimensi, itu seperti itu. Dan itu saya pikir yang terjadi anak-anak itu mesti sampai habis itu senang. Saya lihat wajahnya juga nggak ada yang sedih. Beda loh Bapak Ibu, jenengan menjelaskan 2 jam, saya menjelaskan 2 jam, itu sudah kelihatan sekali, lelah sekali. Dan itu jenengan cek lagi, mungkin yang resep di otak mereka tidak lebih dari 30%. Dan Bapak Ibu kalau menggunakan pembelajaran diferensiasi, anak-anak dikaryakan, jenengan nggak capek, cukup memotivasi. Manfaatkan HP-nya tadi, itu yang nggak perlu jenengan bawa LCD pun, cukup materinya udah saya kirim ke WA, silahkan dilihat kan Mother. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Canva, anak-anak dari HP-nya itu pernah Bapak Ibu tugas-tugas mereka menyelesaikannya pakai aplikasi sama Mother. Nah itu perlu dicoba Bapak Ibu. Mas mungkin bisa nanti diajari Canva, anak-anak itu Jadi nanti untuk laporannya itu biar Bapak Ibu bisa mengarahkan yang pasti senang. Pasti anak-anak itu senang kalau berkutik dengan teknologinya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal instruksikan, boleh nanti laporannya dilaporkan melalui
paparan Canva. Nanti Bapak Ibu akan kaget, karyanya anak-anak itu bagus-bagus sekali. Untuk itu kayak gitu ya Bapak Ibu untuk produk. Jadi tetap nanti berarti bagaimana untuk pengelompokannya. Jadi dari proses tadi, nah Bapak Ibu melakukan instruksi. Oke anak-anak, sekarang kalian moving kelas. Di sini adalah untuk kelas yang kalian kemarin memilih suka menggunakan karya 2 dimensi. Jadi karya 2 dimensi itu tulisan, gambar menggunakan kertas. Ini bisa menggunakan aplikasi ngumpul di sini seperti itu. Ini kalau pelajaran-pelajaran non eksak nih. Tapi non eksak kan bisa lebih keterapan nih ini. Malah bisa berupa 3 dimensi nih rata-rata. Nih. Ada kalau di materi kelas 7 itu yang bisa diarahkan ke kontekstual apa Bu? Kalau matematika? Kelas 7 aljabar. Aljabar itu nanti programnya apa Bu? Aljabar itu anak-anak misalnya mengenal tentang variabel. Anak diajak untuk pasaran misalnya ada roti, ada wafer, apakah kalau tidak sejenis itu bisa dijumlahkan apa enggak. Jadi anak-anak untuk mengenalnya bisa ke sana. Berarti itu kan pertanyaan pemantiknya bisa dapat bingung ya Bu. Terus kalau ke produknya nanti gimana Bu? Kalau aljabar itu misalnya, dengan ada ide nggak? Bisa ditarik ke produk betul? Soal ya. Tetap soalnya, berarti sampai proses ya Bu. Nah, gitu. Soal mungkin yang bisa ke produk kita ke bangun ruang, Ya. bisa jaring-jaring kukus. Oh, nah itu. Bisa ke produk. Tapi kalau untuk aljabar, untuk trigonometri misalnya sin cos tan misalnya gitu ya. Iya, jangan sampai proses aja. Ya, betul. Ya, berarti kan artinya sebetulnya tidak diferensiasi tidak harus sampai ke produk. Jadi kan sampai di proses pokoknya memberikan pemenuhan yang tadi, kontennya, kemudian prosesnya dikelompok-kelompokkan, kemudian jaringan berikan ekstra lebih banyak pendampingan pada yang lemah sehingga nanti bisa mereka jalannya sama, imbang. Itu jaringan sudah melakukan diferensiasi. Dari situ gambarnya kan mudah nih Bapak Ibu. Cuma kadang menyusunnya itu yang bingung. Nah sekarang saat ini nyusun ya Bapak Ibu. Monggo nanti lembar kerjanya yang RPP dulu aja nih. Oke Pak, berarti saya teman-teman lagi. Oke. Oke, monggo mempraktekkan lembar kerja menyusun modul ajar. Sudah jadi manusia. Ada yang sudah jadi? Oke, monggo Bapak Ibu. Tinggal di rumah boleh Pak. Oke, monggo Bapak Ibu. Bisa berkelompok Bapak Ibu, satu kelompok. Pertanyaan dari Bapak Taufik. Silakan Pak. Ini sekedar mereka saja Pak. Kita mendapatkan materi ini kan 3 kali ya. Pertama di Jure, yang pertama itu di SMP 1, kemudian di Jure. Nah, cuma pada waktu pemaparan antara konten, produk dan juga proses itu menurut kami faktor itu berbeda. Sehingga saya pernah membaca buku fungsi kurikulum itu ada diferensiasi. Itu terbitan 2005 saya baca. Kok tidak sama dengan yang saya baca gitu loh. Nah, dengan sekarang itu kan saya contohkan waktu yang di SMP 1 itu seakan-akan yang di diferensiasikan itu materinya. Jadi anak sesuai kemampuan anak itu materinya itu tidak berlebih dari anak yang tidak mampu. Kan di SMP 1. Kemudian yang di itu mengelompokkan anak-anak yang biasanya dikelompokkan sendiri. Ini seperti itu yang saya tangkap. Nah, kalau sekarang ini ya saya lebih paham karena ternyata yang treatmentnya kan gitu ya, diferensiasi treatmentnya itu loh. Makanya seperti kemarin pada waktu awal-awal apalagi waktu ada yang pertama juga pernah ada narasumber satu kesini, saya hampir tidak bisa menangkap sama sekali. Kenapa? Mohon maaf saya kurikulum juga waktu itu endingnya bermula dari kurikulum 84 dan seterusnya itu kan tidak banyak berubah dari sistematika. Nah, setelah itu kok ini ancu banget. Itulah. Mau nanti begini mungkin masukkan saja ketika nanti mungkin di berbagai di berbagai pertemuan semacam ini semacam ada
dokumentasi yang minimal antara satu pemaparan di tempat yang A, B, C itu sama apa tidak. Ini karena apa? Ini kan pertanggungjawaban moral kaitan dengan keilmuan, Pak. Seperti saya loh, saya yakin teman-teman awal juga bingung, kok gak podo gitu. Tidak sama. Jadi dua narasumber ini gak sama, saya satu tambah paham, tambah blank gitu. Nah makanya itu kalau nanti seperti ini saya kira coba jelaskan begini Pak. Saya ngajar kelas 7 Bapak, ya kelas 7 prakarya. Memang saya menggiring begini karena sekarang prakarya 3 jam. Karena di kelas 7 itu seni budaya tidak ada, sehingga kita pilih antara prakarya dan seni budaya. Ya, ada seni budaya di kelas 8. Karena kemudian tidak ada. Kemudian yang saya ngajar kelas 7 pula, dia 3 jam. Saya punya waktu untuk itu 3 jam, 40 menit. Sehingga saya contohkan seperti ini kemarin. Anak-anak saya suruh membuat sebuah rencana pembuatan produk kerajinan berbahan serat. Kemudian ada apa ini semacam tuntunan untuk membuat kerangkanya, ya. Dan anak-anak kemudian saya lepas, tidak saya kelompokkan dulu. Kemudian ternyata ada beberapa anak pertama, 5 anak pertama. Karena bagus ya, saya memang ini hanya sekedar ini aja siapa panjangkan anak saya nilai A, tapi saya sudah 1. A1 artinya apa? A ini anak-anak yang pertama berarti selesai pertama, kecepatan belajar tinggi. Saya kerja A, mereka 1, anak nggak tahu itu. Kemudian saya beri kesempatan lagi ada 5 anak, saya beri A2, berarti anak kedua. Yang lainnya kan lama. Akhirnya saya suruh menulis coba A1, A2 tadi saya suruh 1, 2, 3, 5 kelompok. Kemudian saya lepas coba siapa yang ingin ke kelompoknya ini untuk menyelesaikan tugasnya. Mohon maaf, Pak, ini apakah sudah masuk ke sana? Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Mungkin coba dicek lagi seperti apa bunyi tujuan pembelajarannya Pak. Dulu. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya di mana? Karena pembelajaran anak kan arahnya pada tujuan pembelajaran mengarahnya ke CP. Itu seperti apa? Itu Pak? kan membuat rancangan. Membuat rancangan. Ya. Ada siswa yang kelompok tertentu lemah, tidak bisa merancang kemudian sudah proses pendampingan Bapak. Artinya anak-anak sudah Jadi anak tidak saya bentuk kelompok dulu. Saya anak saya lepas. Karena kan kerangkanya sudah saya berikan ke anak-anak karena anak saya suruh browsing. Ini loh ada, contohnya ada. Sudah. Kemudian anak semua kan HP dibuka. Anak sudah membuat. Kemudian ada yang cepat. Nah cepat 5 pertama. Saya kemudian A1. Kedua A2 ini anggap saya ini berhasil. Iya. Itu kan. Nah kemudian karena lama, waktu kan cukup lama. Saya lihat saya keliling anak ada yang hampir masih hanya jujur saja, ada yang cuma perencanaan saja kan itu. Nah akhirnya kemudian dari 10 anak pertama saya jadikan kelompok 5 kelompok. Nah, kemudian dari anak-anak tadi yang sama sekali belum bergerak sama sekali, kemudian saya coba anak-anak memilih kelompok masing-masing sehingga 2 anak ini tadi sebagai tutornya masuk ke kelompok masing-masing. Apakah itu sudah masuk? Sudah Pak, berarti yang dengan treatment kan anaknya. Anak yang punya kelebihan tadi, treatment yang kurang, itu sudah diferensiasi Pak. Artinya kan berarti treatment jenengan yang tepat. Ketika anak yang lemah tadi diupayakan seunggul-unggul, Bapak sudah melakukan tutor sebaya saat itu, Bapak juga sudah itu diferensiasi. Dan saya wajibkan selesai hari itu juga. Dan itu selesai nomor berapa Pak? Selesai hari itu juga semua. Berarti kan satu diferensiasi Pak. Treatmentnya berhasil berarti Pak. Pakai tutor sebaya. Ketemu kan ya Bu ya? Ya, begitu. Berarti saya Syukur Pak. Jadi kalau bicara sekali lagi Bapak Ibu, diferensiasi tidak kaku. Itu secara teknis. Polanya tidak harus step by step. Jenengan saat konten, proses, produk bareng seperti ngendikan jenengan tadi Pak, itu sudah diferensiasi ketika treatment jenengan tepat. Oh, ketika proses anak yang kurang tadi jenengan sudah besok gunakan tersebaya, jenengan tetap dampingi. Berarti treatmentnya, prosesnya jalan, produknya kan juga jalan Pak. Nah, kan gitu. Apa Pak? Mungkin yang saya lakukan dari dulu, apakah ini bisa dikatakan diferensiasi proses? Di matematika, saya misalnya setelah anak-anak selesai kita mau mengukur anak-anak yang tadi yang memiliki kecepatan yang low dan yang gede lagi. Ketika anak-anak yang
bisa pertama menyelesaikan soal misalnya, dia akan saya beri nilai 110. Selama ini tidak ada yang nilai 110 karena 100 dan bonusnya 10. Dia keluar kelas untuk sementara waktu, diberi kebebasan. Anak yang berikutnya yang masih salah, saya suruh masuk lagi. Tadi coba maksudnya kuncinya saya berikan, ini jawabannya seperti ini, kamu salahnya di mana? Berarti saya menerangkan lagi anak-anak ini. Karena kalian sudah yang kedua, nilai kalian tidak 110 tapi tinggal 95. Ketika yang bisa dia keluar lagi. Ini sudah yang tengah-tengah. Berikutnya yang masih belum dia masuk lagi, dengan bantuan anak-anak monggo yang bisa pilih kamu gurumu minta siapa untuk mengajari ini. Dan ini memang anak yang bisa tadi, yang sudah cepat tadi, kalau bisa membuat temannya ini berhasil menyelesaikan soalnya, dia akan mendapatkan bonus nilai lagi, sehingga nanti ketika iming-iming saya Bu, ketika nanti ada mid semester dan sebagainya, kalian tidak perlu remedi karena kalian sudah memiliki nilai plus-plus tadi. Ketika anak-anak sudah mentok tidak bisa menyelesaikan hari itu di sekolah, baru anak tersebut saya berikan tugas di rumah. Jadi saya tidak pernah memberi tugas PR anak-anak, tidak, ketika dia tuntas di kelas. Kecuali anak tersebut tidak tuntas, baru dia menyelesaikan di rumah dan difoto di WA ke saya. Apa ini sudah merupakan proses diferensial proses. Terima kasih. Sebentar Ibu, mungkin saya tanya ke Ibu. Menurut Ibu, dari kemarin kita belajar, saya kepercayaan Ibu, kira-kira sama dong? Menurut saya sudah, kalau sudah dikaitkan seperti ini karena saya betul, sudah. Peran jenengan sudah optimal. Jadi sebenarnya perlakuan di diferensiasi itu bagaimana guru mentreatment. Jadi memaksimalkan anak-anak itu yang tadi yang tidak bisa sama dengan yang lebih diproses itu dengan treatment sampai tuntas. Jadi bukan berarti lapis kodok nih, kan selama yang salah itu ketika kita ngajar diproses semua disamakan. Ketika hanya 10 sudah bisa, jangan anggap sudah bisa semua, lanjut ke materi lain. Ini yang tidak diperbolehkan di kurikulum merdeka. Berarti sudah lebih-lebih Bu, biasa gitu. Jadi mudah ya Bapak Ibu untuk diferensiasi itu. Ini monggo Ibu. 110 bahkan 120. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengajar PAI. Untuk pembelajaran saya tidak jauh yang disampaikan oleh Bu Sri Minatun matematika. Terus di sini kami kan punya rekam anak untuk menuntaskan. Saya misalkan mengajar kelas 1, kelas 7 dan 8. Saya punya rekaman anak ini, bagaimana sifatnya, bagaimana kemampuannya, IQ-nya dan keluarganya mungkin dari satu sisi. Kemudian saya akan punya catatannya, tapi anak ini belum tuntas. Terima kasih, mohon maaf. Saya coba jawab. Pertanyaannya sulit sekali Pak. Semoga saya nggak salah. Ibu, permasalahannya yang saya tangkap tadi berarti anak ini dalam jenjang kelas 7 ada yang tidak, ada materi tertentu tidak tuntas. Solusinya bagaimana? Saya jawab sesuai regulasi dulu nih. Saya mulai dari regulasi Pak, nanti baru ke sesuai kebijakan kan gitu. Jadi kalau saya baca dari regulasinya kurikulum merdeka Bapak Ibu, ketika anak ini sudah diterapkan berkali-kali, jadi sudah lakukan beraneka macam, maka anak ini kan pada dasarnya saya pernah baca itu tetap melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena sekarang tidak ada namanya kelas, adanya fase. Nah, tugasnya ini secara regulasi ya, di guru di jenjang selanjutnya ini menyelesaikan, ini secara regulasi nih Pak nih. Nah, itu karena tadi bunyinya memang tidak ada kelas, adanya fase. Ingat, pesan dari kurikulum merdeka kita harus lihat ke CP. CP itu dalam satu fase anak menyelesaikan ini. Nah, terus bagaimana menyelesaikannya? NGMP IPS.
maaf MGMP PAI ini. Bapak jadi harus duduk memang bertiga nih. Iya. Harus duduk, solusinya bagaimana, penitipannya bagaimana, treatmentnya bagaimana, biar anak ini berlanjut. Akan tetapi sudah seperti itu dilakukan ya Bapak Ibu, jenengan sudah berupaya maksimal duduk berbarengan MGMPS, ternyata juga masih sulit. Ya itu tetap Pak naik, nanti PR-nya ya di jenjang selanjutnya. Artinya berarti sudah butuh kebijakan dari Bapak Ibu, kan ngoten Pak. Kira-kira langsung ngoten Pak Agus. Jawaban saya ini tadi. Begitu. Itu saya lihatnya dari regulasi nih Bapak Ibu. Jadi yang dipegang itu memang sebenarnya yang dialami oleh siswa di PAI itu sama juga. Ada yang saya yakin di matematika juga ada, di IPS juga ada anak-anak yang tidak tuntas. Mungkin tapi sudah dicek nih Bu, capaiannya yang ada di itu kira-kira memang harus di situ bisa membaca nih. Ya memang. Tapi ternyata anak tidak bisa membaca. Nah, ada waktunya di sekolah hanya berapa jam nih Mbak? Nah, gitu. Nanti ada tambahan dari Pak Agus nih. Itu jawaban saya dari seperti itu. Nanti jadi butuh jangan duduk bareng, diselesaikan bareng, nanti diupayakan sudah duduk MPS Ibu. Namun kan ketika saya sampaikan, ketika saya berhenti di kelas 2 misalkan, kan saya punya rekaman di kelas 7. Ketika saya sampaikan, ya kan saya punya catatan biar tidak mengulang lagi sejak awal, karena ini tinggal ini saja, meneruskan saja. Tapi ketika tidak bisa diterima, nyun sewu, mau gimana lagi nggak kan sebenarnya duduk bareng itu mulai dari membuat CP ya. Iya, jadi dari CP itu kan mestinya sudah mulai duduk bareng tadi. Iya. Itu Ibu. Terus terkait dengan yang dilakukan Ibu itu sudah sangat diferensiasi sekali. Upaya Ibu treatmentnya yang penting kan anak tidak merasa terancam. Iya. Kan ya Bapak Ibu. Goalnya dari kurikulum Merdeka ini bahwa anak itu merdeka dalam artian anak merasa sekolah itu aman, nyaman, dan bahagia. Itu tetap harus dipegang. Treatment harus mengarah ke situ. Oke Bu. Ini langsung kerjakan ya Bu, ngomong modul ajarnya dikerjakan. Di rundown itu jam 9 kita beri gitu ya. Saya coba mengikuti rundown dari sekolah ini, sehingga kami mengikuti karena kami yang diundang, jadi kami pakai itu. Ini sudah jam 9.10, berarti ada 10 menit.